Pada zaman dahulu, tersebutlah dua kerajaan bernama Kerajaan Daha dan Keling. Masing-masing kerajaan tersebut dipimpin oleh kakak dan adik sekandung. Sayangnya, baik Raja Daha dan Raja Keling belum dikaruniai keturunan untuk meneruskan tahta. Segala upaya telah dilakukan agar kerajaan memiliki penerus, tetapi upaya tersebut tidak kunjung membuahkan hasil. Suatu hari, tabib istana membawa berita baik ke dalam istana. Wahai Datu, janganlah Datu berputus asa. Sejatinya, masih ada satu cara yang belum Datu coba untuk memperoleh keturunan. Apa maksudmu, tabib? Aku sudah melakukan banyak hal untuk bisa menimang bayi. Aku sudah meminum segala obat, menjalankan semua nasihat, dan bertanya kepada seluruh tabib di pelosok negeri. Cara apa lagi yang harus aku lakukan? Masih ada satu hal yang belum Datu lakukan. Katakan, cara apa itu? Bila mana Datu berkehendak, Datu bisa memohon langsung pada Tuhan untuk memberikan keturunan. Siapapun yang pergi ke kayangan untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan, niscaya doa dan permohonan mereka akan dikabulkan. Apa perkataanmu itu benar? Alangkah baiknya kalau Datu mau mencoba. Baiklah, kabarkan kepada seluruh punggawa dan rakyat bahwa kita akan pergi ke kayangan untuk memohon keturunan. Di saat yang sama, Raja dan Ratu Keling mendapat kabar serupa dari tabib istana. Keduanya memutuskan untuk turut pergi ke kayangan bersama Raja dan Ratu Daha. Pada hari keberangkatan, iring-iringan kedua raja terlihat berjajar panjang menuju kayangan. Rakyat dan punggawa membawa banyak bekal dan makanan sambil bersorak-sorai, menguatkan hati raja agar tidak berputus asa. Sesampainya di kayangan, Raja Daha dan Raja Keling memohon kepada Tuhan. Raja Keling terlebih dahulu menyampaikan permohonannya. Ya Tuhan semesta alam, hamba sangat ingin memperoleh keturunan. Mohon tunjukkan kuasa-Mu dan karuniailah kami anak yang baik. Apabila Engkau mengabulkan permohonan kami, maka aku akan membawa sirih dan pinang sebagai wujud rasa syukur. Tibalah giliran Raja Daha menyampaikan permohonan. Ya Tuhan yang maha bijaksana, begitu pula hamba belum memperoleh keturunan. Karuniakanlah kami seorang anak untuk meneruskan garis keturunan kami. Maka aku bernazar akan kembali datang ke kayangan untuk memotong kerbau, berselimut sutra, bertanduk emas, dan berkuku perak. Demikianlah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, permohonan dan doa mereka dikabulkan. Raja Daha dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat elok dan cantik, dinamai Dewi Ratsasih. Sementara Raja Keling dianugerahi seorang anak laki-laki yang sangat tampan, yang dinamai Raden Panji. Kedua raja berkelakar bahwa kelak anak-anak mereka akan mereka jodohkan. Sesuai janji, mereka kembali datang ke kayangan. Wahai adikku, saat ini Kanda belum siapkan nazar yang seharusnya Kanda bawa. Kanda ikut perayaan bayar nazar, adik saja nanti di kayangan. Tidak apa-apa Kanda, aku telah menyiapkan kerbau berselimut sutra, bertanduk emas, dan berkuku perak sebagaimana yang Kanda janjikan. Kita potong bersama kerbau ini. Mereka pun melakukan perayaan upacara membayar nazar. Selepas perayaan, kedua raja kembali ke kerajaan masing-masing. Di tengah jalan, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang dan muncul angin puting beliung yang sangat dahsyat. Situasi sangat mencekam. Ratu Daha memeluk erat Dewi Ratsasih. Namun, usaha Ratu Daha sia-sia. Sang putri dibawa oleh batara biru terbang menjauh. Raja Permaisuri dan rombongan berusaha menyelamatkan sang putri,
Tetapi sayang, sang putri sudah dibawa entah kemana. Anakku, anak kita Kanda. Anakku. Anak kita, Kanda. Di sebuah tempat yang jauh hiduplah sepasang suami istri bernama Inak Bangkol dan Amak Bangkol. Mereka tinggal di tepi hutan kerajaan Kling. Usia mereka sudah tidak muda lagi, tetapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Inak Bangkol tengah berkeliling mencari sayur pakis. Saat asyik memanen pakis, Inak Bangkol mendengar tangisan anak kecil dari arah pohon kepundung. Inak Bangkol dengan takut-takut memeriksa ke arah pohon kapundung. Betapa terkejutnya ia mendapati seorang bayi berbaring di bawah pohon. Inak Bangkol segera mendekati si anak. Setelah memastikan bahwa anak tersebut benar-benar anak manusia, Inak Bangkol segera menggendongnya dan berlari menuju arah suaminya yang tengah sibuk mencari ikan betok. Amak Bangkol! Amak Bangkol! Kemarilah! Ada apa istriku? Lihatlah apa yang telah aku temukan. Lihatlah. Doa kita diijabah Tuhan, Ama. Kita diberi anak perempuan yang cantik jelita. Bayi siapa ini istriku? Saya menemukannya terbaring seorang diri di bawah pohon kepundung. Saya yakin ini adalah anugerah Tuhan untuk kita, Ama. Jangan kamu ceritakan soal anak ini pada siapapun. Wajah anak ini sangat mirip dengan Ratu Daha. Barangkali ialah putri kerajaan yang hilang. Saya khawatir nanti akan ada yang mencari dan mengambilnya. Kita akan rawat dan menjadikan ia anak kita. Bagaimana kalau kita namai ia Cilinaya, istriku? Nama yang bagus, Ama. Tentu aku akan menjaganya dengan baik. Begitulah Amak dan Inak Bangkol merawat Cilinaya sebagaimana merawat anak kandung mereka sendiri. Cilinaya hidup dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia tumbuh menjadi remaja putri yang cantik dan pintar. Ia diajarkan menenun, memasak, dan membuat perkakas. Cilinaya tumbuh dengan bahagia meskipun keberadaannya selalu disembunyikan oleh kedua orang tua angkatnya. Di kerajaan Daha, Datu Daha masih terpukul dengan kehilangan putrinya. Mereka berdua terlihat kurus. Rakyat juga masih ikut merasakan kesedihan raja dan ratu mereka. Kanda, anak kita belum ditemukan sampai hari ini. Di manakah ia? Siapa yang merawatnya? Masihkah hidupkah ia? Sabarlah wahai istriku. Semoga anak kita selalu dilindungi oleh Sang Hyang Widi dimanapun ia berada. Di tempat lain, yakni di kerajaan Keling, Datu Keling pun terlihat bahagia karena putranya tengah beranjak dewasa. Raden Panji tumbuh menjadi remaja yang penuh wibawa. Ia diajarkan tata krama dan sopan santun, serta selalu berbuat baik kepada semua orang. Raden Panji juga pandai berburu. Suatu hari, Raden Panji tengah berbincang-bincang dengan teman-temannya terkait mimpi yang ia alami. Semalam, aku bermimpi aneh. Aku bermimpi bulan yang semula menggantung tiba-tiba terjatuh mendekatiku. Aku hendak menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Anehnya, tiba-tiba saja bulan itu jatuh ke pangkuanku. Mimpi itu memang aneh, Pangeran. Apa Pangeran sudah bertanya pada ahli tafsir mimpi perihal hal ini? Aku sudah bertanya pada ayahandaku. Menurutnya, ini adalah pertanda baik yang berarti aku akan mendapat anugerah. Kalau begitu, kita berburu saja, Pangeran. Siapa tahu kita akan mendapat banyak hasil buruan. Saya setuju. Perasaanku juga mengatakan kita akan mendapat tangkapan besar apabila melakukan perburuan, Pangeran. Baiklah, ayo bersiap-siap. Berangkatlah Raden Panji beserta teman-teman dan pengawalnya menuju hutan. Di hutan, mereka memasang perangkap dan menyebar mencari binatang buruan. Tetapi hari itu mereka malah sedang apes. Bahkan suara ayam hutan pun tidak terdengar.
Perbekalan kita sudah habis, Pangeran. Hari sudah gelap. Baiklah teman-teman, mari kita istirahat sebentar. Apa kalian mendengar? Suara apakah itu? Sepertinya itu suara menenun. Ayo kita cari sumber suara itu. Mereka pun berjalan bersama menuju arah suara. Benar saja, tak jauh dari tempat mereka beristirahat, terdapat gubuk tua sederhana. Ya, gubuk itu merupakan istana kecil milik Ama dan Inak Bangkol. Segera pangeran dan rombongannya berteriak memanggil-manggil pemilik gubuk. Wahai Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, bolehkah kami meminta sedikit air? Mendengar ada orang yang datang, Cilinaya segera berhenti menenun dan bersembunyi. Ama dan Inak Bangkol keluar menyambut rombongan pangeran. Ada apakah gerangan Raden datang berkunjung ke gubuk kami? Kami kemalaman dan kehabisan bekal. Bolehkah malam ini kami beristirahat di sini? Tentu saja, Raden. Tentu saja boleh. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Silakan masuk, Raden. Demikianlah Raden Panji dan rombongannya bermalam di kediaman Ama dan Inak Bangkol. Sementara Cilinaya hanya bisa bersembunyi sambil sesekali mengintip ke arah Raden Panji yang tampak berwibawa. Esok harinya, Raden Panji dan rombongan kembali ke hutan untuk berburu. Seperti hari sebelumnya, mereka pun tidak kunjung mendapat hasil buruan. Sebelum kembali ke gubuk, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin dekat gubuk. Dari bawah pohon itulah Raden Panji melihat seorang wanita cantik jelita sedang memasak di dapur. Raden Panji terperanjat dan kagum dengan kejelitaan Cilinaya. Dengan gagah Raden Panji menghampiri Cilinaya. Wahai gadis rupawan, nan elok, siapakah dirimu gerangan? Cilinaya kaget mengetahui keberadaan pangeran, namun menyaksikan kelembutan senyum sang pangeran, Cilinaya memberanikan diri menjawab pertanyaan Raden Panji. Hamba, Cilinaya, sesungguhnya hamba adalah anak dari induk semang tempat baginda pangeran bermalam. Begitulah selanjutnya Raden Panji dan Cilinaya saling menaruh hati. Raden Panji memberanikan diri melamar Cilinaya kepada Ama Bangkol. Mulanya, Ama dan Inak Bangkol berat menyetujui karena mereka tidak mau berpisah dengan buah hati mereka. Namun, keduanya akhirnya memberikan restu pernikahan bagi Raden Panji dan Cilinaya. Namun, keadaan yang berbeda terjadi di istana. Pernikahan keduanya tidak mendapat restu dari Raja dan Ratu Keling. Kabar pernikahan yang dibawa Raden Wirun membuat Raja Keling murka. Nikahi saja perempuan desa yang tak jelas asal-usulnya itu. Niscaya akan kubuang Raden Panji ke Jawa Belambangan. Ancaman itu tidak membuat Raden Panji gentar. Raden Panji tetap memenuhi janjinya pada Cilinaya dan menikahi Cilinaya dengan sederhana. Keduanya tampak sangat bahagia meski restu paduka raja tidak diperoleh. Mereka tinggal di gubuk milik seorang janda tua, Inak Sudak. Waktu terus berjalan, Cilinaya pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Mendengar Cilinaya sudah melahirkan seorang anak, Raja Keling dan Permaisuri semakin murka. Segera keduanya membuat siasat untuk menyingkirkan Cilinaya. Raja Keling pun mengutus salah satu pengawalnya menemui Raden Panji dan mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit keras. Mendengar kabar tersebut, Raden Panji yang penuh bakti dan kelembutan hati pulang ke istana bersama Cilinaya untuk menghadap ayahandanya. Wahai putraku, akhirnya kau datang juga. Ayahandamu ini terkena sihir. Dukun istana menyampaikan bahwa sihir ini hanya bisa disembuhkan dengan hati berwarna putih milik menjangan. Sungguh iba aku melihatmu, ayah. Akan kupastikan aku membawakanmu hati menjangan yang berwarna putih. Terima kasih putraku. Pergilah kamu dan teman-temanmu berburu menjangan berhati putih.
Baik ayah, Cilinaya dan putraku akan kembali ke desa sementara aku pergi. Sebelum Raden Panji pergi, Cilinaya menyematkan cincin berlian pada jari pujaan hatinya. Raden Panji dan teman-temannya pun pergi berburu menjangan berhati putih. Mereka menangkap banyak sekali menjangan. Namun, tidak satu pun menjangan yang berhati putih, semuanya merah. Walau demikian, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mencari menjangan berhati putih. Di istana kerajaan Keling, Raja Keling memerintah Raden Patih untuk melakukan hal keji kepada Cilinaya, yakni membunuh Cilinaya. Sesuai perintah, dengan berat hati, Raden Patih menghampiri Cilinaya bersama keris di tangannya. Wahai Cilinaya, aku diutus Datu untuk membunuhmu. Kamu tidak bisa melawan ataupun melarikan diri. Raden Patih, apabila itu adalah perintah Datu atasmu, saya ikhlas. Tapi biarkan saya memberi makan dan memandikan putraku untuk yang terakhir kali. Baiklah, lakukan Cilinaya. Selain itu, bunuhlah saya di dalam hutan yang sepi tanpa penghuni. Kemudian bawalah saya ke Tanjung Menangis agar tak ada orang lain yang terganggu dengan bau mayat. Kumohon, kabulkanlah permohonanku, Patih. Baik Cilinaya, akan aku lakukan sesuai dengan keinginanmu. Setelah memandikan putra semata wayangnya, Cilinaya dibawa ke hutan oleh Raden Patih. Keris telah siap menghunus jantung Cilinaya. Tetapi sebelum keris itu menyentuh badannya, Cilinaya berpesan, Ingatlah Raden Patih, jika saya adalah rakyat jelata, darah yang mengalir dalam tubuhku akan berwarna merah. Namun, apabila saya adalah seorang putri kerajaan, yang akan kau dapati adalah darah putih harum dan mengalir ke langit. Seketika Cilinaya roboh. Dari tubuh mungilnya mengalir darah berwarna putih harum dan mengalir ke langit. Raden Patih tak mampu berkata-kata lagi. Ia menyadari bahwa Cilinaya adalah putri dari seorang bangsawan dan amat menyesali perbuatannya. Segera ia berlari kembali ke istana untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Raja Keling. Sementara itu, di dalam hutan, Raden Patih dan rombongannya tengah beristirahat. Dalam tidurnya, Raden Panji bermimpi cincin pemberian istrinya hancur. Mimpi itu membangunkannya. Mereka mendapat pertanda tidak baik. Raden Panji bergegas kembali ke rumah Inak Sudak, meninggalkan kawannya yang masih tertidur pulas. Sesampainya di rumah Inak Sudak menceritakan nasib buruk yang diterima Cilinaya. Tanpa berpikir panjang, Raden Panji berlari ke Tanjung Menangis. Di sana, ia menemukan anaknya tengah menangis di samping mayat istrinya. Sungguh kejam apa yang telah dilakukan ayahanda. Sungguh malang nasibmu, oh istriku Cilinaya. Raden Panji terus-menerus menangisi istri terkasihnya. Bersama kawan-kawannya yang pergi menyusulnya, ia meratapi nasib keluarganya yang sangat miris. Tak kuat menahan sedih dan lelah, Raden Panji pun tertidur. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk agar membuatkan istrinya peti dan menghanyutkan mayat istrinya ke tengah laut. Kelak, istrinya akan dihidupkan kembali. Dengan harapan yang besar, ia meminta teman-temannya untuk berkumpul dan membantu membuat peti. Kayu terkumpul dan segera peti untuk Cilinaya dibuat. Setelah peti siap, Cilinaya dihanyutkan ke tengah laut. Di kerajaan Daha, Raja dan Ratu Daha yang semula harus menghadapi sakit mental karena kehilangan putri yang selama ini diidam-idamkan, menghadapi kesembuhan. Sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kesembuhannya,
diadakan pesta rakyat di tepi pantai. Di tengah kegembiraan pesta, tiba-tiba mereka melihat peti kayu terdampar menepi. Suara tangisan muncul dari dalam peti. Pengawal raja segera membuka peti sesuai dengan perintah raja. Saat peti dibuka, mereka terkejut karena melihat seorang perempuan cantik jelita keluar dari peti sambil menangis. Wahai putri cantik nan jelita, apakah sebab kau menangis? Hamba tidak tahu. Hamba hanya bersedih, Datu. Di manakah rumah orang tuamu? Hamba tidak mungkin kembali ke rumah orang tuaku. Kalau begitu, janganlah menangis. Kuangkat kau sebagai anak dan akan kujadikan kau putri di kerajaan Daha. Demikianlah Cilinaya menjadi putri kerajaan. Putri Cilinaya mendapat istana khusus untuk tempat tinggalnya dan mendapat kemewahan selayaknya tuan putri. Meski demikian, Putri Cilinaya masih sering menangisi anaknya yang kini entah bagaimana keadaannya. Hingga pada suatu malam, Putri Cilinaya mendapat petunjuk melalui mimpi bahwa ia harus meminta Raja Daha membuatkan pesta presean apabila ingin bertemu anak dan suaminya kembali. Putri Cilinaya menceritakan mimpinya pada Raja Daha. Dengan sigap, Raja Daha memerintahkan pengadaan pesta presean dan mengundang seluruh rakyat dan kerajaan. Pesta pun digelar, semua orang terundang, termasuk Raden Megatsih, putra Raden Panji dan Putri Cilinaya yang pada saat itu telah berusia 9 tahun dan datang ditemani Raden Wirung. Saat salah satu dayang-dayang tuan putri bernama Seruni menyambut Raden Wirung dan Raden Megatsih yang berpakaian compang-camping, ia terkejut menyaksikan betapa miripnya wajah Raden Megatsih dengan tuan putri. Segera ia mempertemukan Raden Megatsih dengan Putri Cilinaya. Sungguh tampan anak ini. Aku mengenali wajahmu. Sebutkan namamu, wahai pangeran kecil. Megatsih. Ayah memanggilku Raden Megatsih, Tuan Putri. Bagaimana dengan ayahmu? Nama ayahmu siapa? Ayahku adalah seorang tukang kayu. Ayahanda tidak turut datang kemari karena merasa tidak memiliki baju yang baik. Nama ayahku adalah Raden Panji. Oh Tuhan, terima kasih Engkau telah menjawab doaku. Putri Cilinaya segera memeluk Raden Megatsih sambil terisak. Ia memberikan bingkisan pakaian bangsawan pada Raden Megatsih untuk diberikan pada Raden Panji dan teman-teman setianya. Putri Cilinaya meminta mereka datang ke istana di pesta hari kedua. Sesuai permintaan Putri Cilinaya, setelah Raden Megatsih menceritakan apa yang ia alami di pesta presean pada ayahandanya, rombongan Raden Panji datang ke istana Bak Bangsawan. Raden Megatsih segera bertemu Putri Cilinaya begitu tiba di istana. Tetapi rombongan ayahandanya terhadang disangka akan membuat keributan. Terjadi keributan yang hampir menyebabkan perkelahian. Raden Panji dan rombongan sudah mengeluarkan keris siap berperang. Saat itulah Tuan Putri berlari ke tengah lapangan bersama Raja Daha. Jangan, tidak perlulah kalian berkelahi. Datu Daha ayahandaku tercinta. Sungguhnya ia adalah Raden Panji, putra dari Datu Keling. Sedangkan aku adalah Dewi Ratsasih, putri kerajaan Daha yang hilang terbawa angin. Benarkah yang kau katakan, putriku Cilinaya? Iya, aku adalah seorang bangsawan. Darahku putih, harum, dan mengalir ke langit. Raden Patih Keling adalah saksinya ayahanda. Raja Keling yang turut hadir dalam pesta akhirnya angkat bicara. Kanda Daha, sesungguhnya benar apa yang Cilinaya katakan. Raden Patih telah menceritakannya padaku. Sungguh besar dosaku ini yang telah mencoba membunuh putrimu Cilinaya, putrimu Dewi Ratsasi, hanya karena ia bukan keturunan bangsawan. Maafkanlah aku, Kanda. Saya pantas dihukum. Mendengar perkataan Raja Keling,
Seluruh istana gembira dalam sukacita. Semuanya menangis bahagia dan berpelukan. Raja Daha dan Raja Keling segera membuat pesta megah untuk kebahagiaan keluarga besar mereka. Pesta berlangsung selama sebulan dengan mengundang seluruh rakyat dari dua kerajaan. Demikianlah Raden Panji dan Putri Cilinaya serta Raden Megatsih bertemu kembali dan hidup bahagia selamanya.